C yang keempat adalah collaboration. Kolaborasi. Jadi dengan komunikasi yang efektif, mudah sekali kita untuk memberikan pengaruh, memberikan sugesti, menginspirasi, dan berikutnya yang paling penting adalah mampu membangun visi kehidupan yang ke depan, ya. Jadi itulah betapa pentingnya teknik komunikasi. Nah, pada kesempatan ini Bu Lilin sudah mendesain pertemuan kita sampai ke 5, ya, sampai ke 5. Pertemuan yang 6-7 itu adalah presentasi kelompok, sekaligus Bu Lilin akan mempersiapkan untuk menghadapi UAS, ya, menghadapi UAS. Jadi kita harus efektifkan 5 kali pertemuan itu, dan kita harus diskusi terus sehingga sampai pada pencapaian berpikir kritis dan inovatif bagi kelompok, ya, bagi kelompok. Yang itu implikasinya tentu saja anggota-anggota kelompok akan memberikan gagasan atau pemikiran yang terbaik. Namun Bu Lilin mohon dengan sangat tadi pada Mbak Aisyah, terima kasih. Ada satu kelompok yang mempresentasikan hasil tugas dengan Pak Holi, sehingga mudah-mudahan hasil tugas bersama Pak Holi itu seperti tadi Ibu sampaikan bahwa bisa menginspirasi Bu Lilin, mensugesti Bu Lilin, dan kita mampu membangun visi yang terbaik ke depan dengan mata kuliah teknik komunikasi. Dan Mbak Aisyah, saya terima kasih. Saya mohon didampingi sampai berakhirnya mata kuliah ini, ya, sampai ujian akhir semester. Siap ya Mbak Aisyah? Insya Allah siap, Bu. Oke. Baik, sekarang saya mohon Mbak Aisyah untuk mengambil alih, dan siapa yang akan diberikan kesempatan untuk tampil di depan saya. Silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Ibu. Jadi di sini langsung aja ya, yang tadi kelompok udah aku tentuin untuk presentasi, yaitu kelompok 8. Boleh ditampilkan slide-nya sekarang. Sebentar ya Aisyah, Ibu lagi itu loading. Ya, baik. Ibu mohon maaf ada yang nggak bisa absen. Oke. Ini mau Ibu yang absenin atau gimana, Bu? Ibu akan kirim barcode-nya lagi. Oh, baik, Bu. Ibu maaf ya Ibu, sebentar ada kendala sedikit. Yuk.
sudah dapat tampilkan. Sebelumnya terima kasih juga untuk kelompok 8 karena sudah bersedia untuk menampilkan presentasi hasil tugas besar kemarinnya. Waktu dan tempat saya persilakan kepada kelompok 8. Baik, terima kasih waktunya Aisyah, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di sini kelompok kita akan mempresentasikan hasil dari tugas teknik komunikasi. Kita mendapat tema mitigasi bencana dengan judul yang kita ambil ada New Habit in Pandemic. Lanjut. Ini orang-orang yang terlibat dalam penyusunan. Sebentar. Ini bukan. Kecil sekali ya. Iya Ibu, sebentar Ibu. Ini bukan laporan. Ntar yang laporan, ntar. Gimana, Tar? Sebentar, maaf. Izin mengambil alih itu Ya. layar ya Bu ya. Yo. Apakah sudah terlihat Ibu? Ya, sudah. Sudah, oke. Terima kasih. Silakan Elsa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan memaparkan hasil tugas kelompok kami. Lanjut, Kim, bisa? Di sini ada anggota kelompok kami, yaitu Yanur Hakim, ada Karin Dia, Suryo, saya sendiri Talisa, lalu ada Elsa, ada Putra Andi, lalu ada Anindya, yang terakhir ada Iqbal Andara Santana. Tempat pembahasan kelompok kami yaitu ada pendahuluan, pembahasan, lalu ada penutup. Di pembahasan ada teknik komunikasi, desain grafis, poster dan infografis, fotografi, dan yang terakhir adalah sinematografi. Next. Rumusan masalah yang kelompok kami ambil yaitu bagaimana cara menyampaikan informasi yang menarik dengan benar dan tepat sasaran,
apa saja media untuk menyampaikan informasi, unsur apa saja yang dipakai untuk membuat poster, dan yang terakhir adalah teknik apa saja yang dilakukan dalam pengambilan gambar. Dengan tujuan dan sasaran, laporan ini dibuat untuk mengetahui media informasi apa saja yang dibuat oleh kelompok kami, serta unsur-unsur yang dipakai kelompok kami untuk membuat suatu desain, poster maupun infografis, dan mengetahui teknik-teknik pengambilan gambar yang telah dilakukan oleh kelompok kami. Sasarannya, mengetahui cara menyampaikan informasi dengan menarik, dengan benar dan tepat sasaran, mengetahui media apa saja yang menyampaikan informasi, mengetahui unsur-unsur yang dipakai untuk membuat desain, dan terakhir adalah mengetahui teknik-teknik dalam pengambilan gambar. Bisa di next, Kim. Dari pengertian teknik komunikasi sendiri, teknik komunikasi berasal dari bahasa Latin yaitu communicare yang artinya membuat kesamaan pengertian, kesamaan persepsi, atau kata Latinnya communis atau communicatus. Kata common dalam bahasa Inggris berarti sama. Teknik komunikasi digunakan supaya komunikasi antar manusia berjalan efektif. Lalu dari tujuannya, secara fungsional, komunikasi dilakukan untuk kepentingan-kepentingan tertentu dan terbagi menjadi komunikasi sosial, ekspresif, dan ritual. Dan yang terakhir adalah komunikasi instrumental. Lalu dari desain grafis merupakan proses komunikasi melalui elemen visual seperti tipografi, fotografi, serta ilustrasi. Tujuannya untuk menciptakan persepsi pada suatu pesan yang akan disampaikan. Jadi ini adalah semua desain grafis yang dibuat oleh masing-masing dari kelompok kami. Yang pertama ada desain dari Ahmad Yanuar Hakim, bisa dilihat desainnya. Terdapat ada tekstur kontras, shape, grayscale, dan warna berikut yang digunakan. Penggunaan gambar default yang diberikan efek grayscale dan permainan shadow dan tekstur pada gambar yang membuat gambar tidak secara gamblang menampilkan grayscale yang asli dan agar terkesan nampak deep. Lalu selanjutnya ada desain dari Tarisa Hani Putri. Desain ini bisa dilihat desainnya, sebuah promosi tiket konser. Dengan warna yang cerah dan tulisan dengan sentuhan neon, membuat orang melihat poster tersebut menjadi tertarik untuk membaca poster tersebut. Dan ada unsur line, shape, color, and texture. Perpaduan keempat unsur tersebut menjadikan desain sangat selaras. Lalu selanjutnya, ada desain dari Andi Pratama. Bisa dilihat desainnya. Menggunakan tema warna hijau karena menyesuaikan dengan gambar virus yang ada. Lalu menggunakan perpaduan dari line, shape, tekstur, dan kontras. Line yang berada di sekitar gambar COVID yang menjadi bingkai dari gambar tersebut. Selanjutnya, ada desain dari Iqbal. Bisa dilihat desainnya. Gambar di atas dibuat dia menggunakan aplikasi PowerPoint. Gambar yang melatar belakangi landmark Kabupaten Pekalongan, yaitu kantor Bupati Pekalongan, menggunakan varian Tools Picture Style, lalu menambahkan kotak biru untuk point of view, mana di situ terdapat teks Kabupaten Pekalongan, memadukan warna biru putih,
dan ditambahkan transparansi kotak dan garis putus-putus. Selain itu pada teks huruf disejajarkan, terlihat simpel dan sederhana. Next, ada desain dari Elsa. Desain ini tampak sederhana dan membuat audiens mudah memahami yang ditampilkan. Selain itu, kotaknya juga dibuat menarik agar menarik perhatian. Menggunakan prinsip sejajaran, setiap elemen dari slide terhubung satu sama lain sehingga slide menjadi harmonis. Lalu selanjutnya ada desain dari Anin. Desain yang simpel namun memiliki nilai estetika karena didukung unsur line, shape, pattern, dan warna yang dipadukan satu sama lain. Ditambah kata dan teks menambah kesan minimalis. Selanjutnya ada desain dari Muhammad Suryo. Bertemakan ajakan untuk mengikuti pertandingan games yang sekarang ini digandrungi oleh kalangan anak remaja maupun dewasa. Gambar dasar dari poster tersebut adalah games PUBG. Tulisan Sunday dibuat ukuran besar agar terlihat jelas oleh pembaca dengan hitam dan dasarnya putih. Selanjutnya, ada desain dari Karin. Desain poster tersebut merupakan desain informatif terhadap suatu acara kompetisi. Menggunakan unsur shapes, line, texture, color, pattern, dan tone. Dan beberapa prinsip seperti alignment, contrast, repetition, dan proximity. Lalu pembahasan selanjutnya adalah poster dan infografis. Poster dan infografis pada umumnya memiliki kesamaan, tapi ada perbedaannya. Poster adalah sebuah media publikasi berisikan beberapa konten yang bertujuan memberikan informasi kepada orang lain. Pada umumnya, poster dan infografis mengajak pembacanya untuk melihat apa isi yang ada di dalamnya. Dan infografis sendiri mempunyai manfaat. Kalau misalnya poster tidak ada infografis seperti diagram atau yang lainnya, kalau infografis menampilkan data tentunya yang menarik. Nah, selanjutnya ada desain poster dan infografis yang dibuat oleh masing-masing dari kelompok kami. Pertama, bisa dilanjut, Kim. Ada desain dari Ahmad Yanuar Hakim, yaitu poster. Memiliki pesan bahwa kita saat pandemik ini melakukan kebiasaan baru dalam pandemi COVID-19 dan dengan kampanye menggunakan masker ketika berada di kerumunan atau keramaian. Ada 3 gambar utama yang berbeda tempat namun sama maknanya. Bisa dilihat dari poster tersebut. Dan yang terakhir sebagai highlight poster berupa kampanye penggunaan masker yang harus dilakukan supaya tepat walaupun hanya berdua. Gradien warna yang digunakan sebagai dasar highlight memiliki arti keberagaman manusia dalam pandemik ini harus dapat melebur menjadi satu kesatuan protokol kesehatan. Selanjutnya, bisa dilihat posternya. Poster ini bertemakan film, di mana banyak yang bertanya terkait kejelasan segala hal yang terkait dengan COVID. Dibuat dengan menggunakan Canva dan ditambah dengan pembuatan objek kartun dari referensi yang ada. Selanjutnya,
ada desain, poster, dan infografis. Bisa dilihat perbedaan poster dan infografis. Kalau infografis hanya menampilkan tulisan-tulisan, tidak memakai data. Kalau tadi poster, kalau infografis ada data sebagai dasar. Lanjut, Kim. Terus yang terakhir ada desain infografis yang bertemakan COVID-19 juga. Lalu, pembahasan selanjutnya ada fotografi. Fotografi berasal dari kata Yunani yaitu photos, yang berarti cahaya. Berarti proses atau metode yang menghasilkan gambar atau foto dari suatu objek dengan merekam pantulan cahaya yang mengenai objek tersebut pada media yang peka cahaya. Seorang fotografer bisa mengatur intensitas cahaya dengan mengubah kombinasi ISO, diafragma atau aperture, atau speed. Kombinasi antara ISO, diafragma, dan speed disebut sebagai pajanan atau exposure. Nah, ini fotografi yang dibuat oleh masing-masing dari kelompok kami. Yang pertama, ada desain atau fotografi dari Andi yang ditangkap menggunakan kamera handphone Xiaomi Mi 5 dengan ISO 100 dan shutter speed diatur ke 8 detik agar menimbulkan efek light trails dengan kendaraan yang lewat. Dan ISO di angka 100 agar gambar yang diperoleh tidak terlalu terang. Pengambilan foto ini dilakukan dengan bantuan tripod. Lalu selanjutnya ada fotografi. Prinsip fotografi ini adalah memfokuskan cahaya dengan bantuan pembiasan cahaya sehingga mampu membakar medium penangkapan cahaya. Dengan iPhone 7 Plus, ISO-nya 20, aperture-nya 2,8 dan speed-nya 0,02. Selanjutnya, fotografi ini, kebanyakan fotografi di kelompok kami menggunakan handphone dengan merek Oppo tip F1S plus dengan ISO aperture-nya 2,2, shutter speed-nya 1 detik. Menggunakan shutter speed-nya karena agar didapatkan hasil yang tidak membosankan dan terlihat kesan pergerakan. Dan pada foto terlihat fokus dalam serta luas karena menggunakan aperture f/16. Selanjutnya, ada foto suasana jalan yang terletak di Kabupaten Nganjuk. Ditangkap oleh kamera Canon EOS M100 dengan fokus jarak 15 mm. Foto ini diambil siang hari dengan ISO yang dipakai adalah 100, karena pencahayaannya tidak terlalu terang. Selain itu, foto ini menggunakan teknik light yang menggunakan dari cahaya matahari langsung, tanpa flash. Dalam foto terdapat objek kendaraan yang terlihat blur dengan menggunakan shutter speed 1/30, karena agar hasil yang didapatkan tidak membosankan dan terlihat kesan pergerakan. Selanjutnya,
adalah fotografi yang menggunakan ISO 50 karena pengambilannya di siang hari agar foto yang dihasilkan tidak terlalu terang. Lalu menggunakan rule of thirds agar dapat memposisikan objek utama tepat berada di tengah foto. Selanjutnya, ini juga sama dengan rule of thirds menggunakan ISO 50 pencahayaannya agar gambar tidak terlalu terang. Shutter speed-nya 1 detik dan membuat cahaya masuk pada sensor akan lebih sedikit. Selanjutnya, foto yang pada malam hari sehingga menggunakan ISO 100 agar tetap terlihat lebih terang dan tidak terlalu gelap pada malam hari. Memberikan efek blur pada objek lain sehingga dalam foto dapat menunjukkan fokus pada objek utama. Lalu selanjutnya, objek foto tersebut adalah air terjun yang dikelilingi banyak pohon dan batuan. Menggunakan ISO 50 supaya tidak terlalu terang karena diambil pada siang hari. Dan yang terakhir pembahasan adalah sinematografi. Sinematografi adalah teknik menangkap gambar sekaligus menggabungkan gambar sehingga menjadi rangkaian gambar memiliki kemampuan menyampaikan ide dan cerita. Dan dalam film yang kami buat, ada 2 jenis yang digunakan, yaitu steady camera dan kamera bergerak. Untuk steady camera dengan menggunakan extreme long shoot, cara ini biasanya dilakukan ketika ingin memperkenalkan sebuah gambar awal yang menunjukkan seluruh lokasi sebuah adegan atau isi ceritanya. Membuat gambar diambil terlihat jauh dan kecil. Dimensi yang ingin ditangkap otomatis bersifat lebar. Untuk kamera bergerak dengan menggunakan panning shot, perlu diingat bahwa kamera harus stabil ketika menggunakan beberapa teknik. Panning shot sinematografi adalah teknik yang menggunakan kondisi kamera bergerak. Usahakan agar tidak terlalu banyak guncangan, agar tidak mengurangi kualitas video. Salah satu tekniknya adalah panning shot, yaitu pengambilan gambar di mana kamera digerakkan secara horizontal. Teknik ini sebetulnya sangat sederhana. Kerap kali digunakan untuk memangkas pengambilan gambar, terutama kalau hanya menggunakan satu kamera saja. Next, Kim. Penutup di kelompok kami banyak penjelasan dalam teknik komunikasi, film, dan fotografi. Lalu berikutnya ada skrip film pendek kami yang berjudul New Habit in the Pandemic. Yang dimana scene awal menampilkan situasi jalan yang normal sebelum pandemik. Lalu isinya ada adegan dari masing-masing kami melakukan new habit, yaitu ingat pesan ibu, selalu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Di sini, di skrip kami, ada beberapa teknik syuting yang kami lakukan. Dan yang untuk penutup, kami memberikan sebuah motivasi atau peringatan bagi kita semua, apa saja yang dilakukan saat pandemik, dan kata-kata motivasi agar kita tidak terlalu
galau di pandemi. Mungkin cukup sudah ada link YouTube-nya untuk melihat film kelompok kami. Dari saya cukup sekian untuk mempresentasikan. Mohon maaf kalau ada salah kata atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas presentasinya untuk kelompok 8. Dan kali ini bisa saya kembalikan kepada Ibu Lin untuk memberikan materi pada pertemuan kali ini. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, Mbak Aisyah. Terima kasih. Mbak Tarisa, Mas Yanuar Hakim. Ibu sama-sama. Iya Ibu, terima kasih sama-sama Ibu. Luar biasa. Ya. Namun kalau dengan Pak Holi especially tentang bagaimana desain macam-macam tadi ya, lalu sampai pada sinematografinya itu bisa saja disebarluaskan kemanapun yang kontekstual dengan apa yang menjadi tujuan komunikasi itu. Nah, saat ini belajar dengan Bu Lilin untuk persoalan-persoalan yang ada di lingkungan kita. Saya mohon seperti tadi yang saya sampaikan, yang pertama justru mahasiswa saya drive untuk berpikir kritis, ya, memiliki keterampilan untuk berpikir kritis. Ya, seperti ini saya akan sampaikan materi saya. Sudah muncul? Sudah, Ibu. Oke. Iya. Halo Mas, Mbak. Ya, tadi yang disampaikan kelompok 8 bagi Bu Lilin sudah ada 3 item utama di dalam kita belajar teknik komunikasi. Yang pertama adalah menginspirasi, ya. Harus menginspirasi. Yang kedua ada ajakan atau sugesti, harus ada itu. Kemudian yang ketiga ada visi sebagai gambaran hidup di masa depan. Apa itu visinya? Ya, itu. Jadi 3 hal. Betapa pentingnya komunikasi itu kita lakukan karena yang pertama harus ada narasinya. Ya, harus ada narasinya. Kalau tadi belajar tentang apa saja desain dan endingnya pada sinematografi, itu perwujudan atau manifestasi bahwa komunikasi itu ada hal yang secara naratif disampaikan pada siapapun itu. Lalu sifatnya menginspirasi, ya, kemudian memberikan sugesti, lalu menjadikan visi sebagai gambaran hidup di masa depan. Nah, itu dia. Nah, saya menggambarkannya lebih dalam lagi dari apa yang sudah dipelajari Pak Holi. Basically, Pak Holi menggarisbawahi tentang betapa pentingnya komunikasi itu pada aspek narasinya, ya. Nah, saya pada aspek masalah apa yang harus kita dorong, ya. Masalah apa? Masalah-masalah yang muncul saat ini banyak sekali yang menjadi trending topik. Satu contoh undang-undang apa? Undang-undang apa yang Kerja sama Omnibus Bu. Law. Omnibus Law dan Cipta Kerja. Iya, Undang-Undang Cipta Kerja, Omnibus Law.
Dan saya melihat ini sebuah kegagalan komunikasi ya, sebuah kegagalan komunikasi sehingga semua orang turun ke jalan, termasuk mahasiswa. Saya juga tidak tahu mahasiswa itu tahu tidak yang turun ke jalan itu pasal-pasal yang menjadi keributan itu pasal yang mana, seharusnya bagaimana kan gitu. Cara-cara berpikir kritis harus disandang oleh para mahasiswa. Jadi menurut saya turun ke jalan silahkan, tapi esensi turun ke jalan harus dipegang, ya dipegang di dalam pikiran, hati, aksi. Gitu. Jadi tidak sekedar turun ke jalan saja. Nah, ini satu contoh bahwa sebetulnya nilai komunikasi itu adalah kualitas hidupmu. Kualitas hidupmu itu tercermin dari kualitas komunikasimu, baik dengan diri sendiri maupun dengan orang lain. Jika dengan orang lain komunikasinya tidak bagus, itu siapapun yang kita akan ajak komunikasi ya pasti akan resisten ya, akan resisten. Jadi komunikasi itu benar-benar bernilai. Maka hati-hati dengan bicara kita. Bicara kita sesuai yang saya sampaikan tadi adalah narasinya harus mampu ya, harus mampu menginspirasi, mampu mensugesti ya, memberikan pengaruh dan mampu menjadikan narasi itu bisa menjadi visi sebagai gambaran hidup di masa depan siapapun dia yang mendengarkan narasi kita, gitu ya. Nah, itu communication value-nya di situ. Lalu sesungguhnya komunikasi itu juga persoalan moral etik, gitu ya. Sesungguhnya itu di saat komunikasi kita menurut kita baik, tapi menurut orang lain itu impolite, tidak santun, tidak bermoral, tidak etis, gitu ya, bisa saja terjadi. Jadi Anda atau kamu tidak hanya bertanggung jawab atas apa yang kamu katakan, tapi juga apa yang kamu tidak katakan itu juga harus kita pertanggungjawabkan, gitu ya. Itu dia. Jadi nilainya bahwa kualitas ya, kualitas hidup kita itu tercermin dari bagaimana kita berkomunikasi baik pada diri kita sendiri maupun pada siapapun itu. Tapi komunikasi itu juga secara moral etik seperti ini, ya, tidak hanya bertanggung jawab pada apa yang kita katakan, tetapi juga apa yang kita tidak katakan itu juga harus kita pertanggungjawabkan, gitu ya. Saat kita melihat ada penyalahgunaan wewenang, tapi kita diam saja, itu juga harus ikut bertanggung jawab. Satu contoh seperti itu. Selanjutnya, just listen to understand, not to reply. Jadi yang penting itu dengarkan gitu. Jangan kita belum selesai sudah menjawab gitu ya. Tidak etis juga ya. Lalu komunikasi itu terletak pada bagaimana orang lain itu paham gitu. Tapi biasanya kalau kita bicara dengan orang lain, bahkan pada orang yang baru saja kita kenal, yang kita bicarakan tentang diri kita sendiri gitu ya, itu juga tidak, itu impolite juga gitu ya, tidak santun. Gitu. Nah, itu dia tentang nilai-nilai komunikasi. Ini tadi saya menyampaikan bahwa komunikasi itu yang paling penting dan perlu digarisbawahi adalah
harus ada narasi ya, narasi. Kemudian saya ulangi lagi, harus menginspirasi, lalu memberikan pengaruh gitu ya, memberikan pengaruh. Lalu juga akhirnya akan menjadi visi ya, sebagai gambaran hidup di masa depan. Ini maaf, perlu dicatat Mas-mas dan Mbak-mbak, betapa pentingnya komunikasi itu. Ya, komunikasi itu betapa pentingnya. Dan membangun sugesti orang lain juga tidak gampang. Maka sangat tergantung pada narasinya seperti apa yang kita susun. Nah, saya mendampingi mas-mas dan mbak-mbak untuk menyusun narasi teknik komunikasi. Sehingga hanya membutuhkan waktu tidak sampai 10 menit. Kita harus mampu menjadi inspirasi bagi siapapun yang mendengar kata-kata kita ya. Dan mensugesti, memberikan pengaruh, bahkan mempengaruhi alam bawah sadarnya untuk satu visi dengan hidup kita. Luar biasa. Jadi di sini menggambarkan bahwa komunikasi itu ini tadi, mensugesti, memberikan persuasi ya, yang inspiratif. Itu sesungguhnya taktik komunikasi yang sangat efektif untuk mempengaruhi orang lain agar berkomitmen melakukan aksi. Nah, ini salah satu contoh narasi ya. Ajakan atau persuasi yang inspiratif adalah taktik yang paling efektif untuk mempengaruhi orang lain agar berkomitmen melakukan aksi. Ini salah satu contoh narasi. Nah, kita akan susun narasi-narasi itu dalam konteks sekolah kita ada di perencanaan tata ruang dan pertanahan. Jadi itu. Lalu ada hal yang sangat menarik di dalam proses diskusi kelompok kita ya. Diskusi kelompok ini saya tujukan, saya persiapkan di saat pertemuan pertama hingga pertemuan kelima. Ya, hingga pertemuan kelima, Ibu berharap mas-mas dan mbak-mbak sudah selesai menyusun narasi perencanaan ya, menyusun narasi perencanaan. Cara-caranya ini saya mengeksplor dengan gaya berpikir kritis gitu ya, tidak 5W1H tapi saya mendesainnya menjadi 8W1H ya. Ada yang pertama adalah mendeskripsikan dulu ya, mendeskripsikan dulu, lalu menganalisis dari hasil deskripsi. Tentu saja saat kita membuat narasi tidak mungkin tanpa data, fakta, informasi yang valid gitu ya. Jadi dengan berpikir 5W kita kumpulkan dulu seluruh sumber daya agar narasi kita bisa mempengaruhi siapapun yang membaca, mendengar gitu ya, bahkan bisa mempengaruhi visi dari siapapun yang kita beri pesan. Lalu kita analisis data-data itu, lalu terakhir kita evaluasi. Kita coba, kita deskripsikan what, apa, cari, apa hakikat. Hakikat itu adalah substansi dan esensi komunikasi. Apa maksud, fungsi, dan tujuan komunikasi? Ya, maka disinilah pentingnya teknik komunikasi itu. Maksudnya orang lain harus paham, itu maksudnya ya. Maksudnya apa yang kita sampaikan orang lain harus paham. Kalau tidak paham berarti bicara kita sampah bagi orang lain. Jadi memang ekstra hati-hati tentang komunikasi kita, ya. Maksudnya itu. Lalu fungsinya apa? Fungsinya apa? Fungsinya tentu sampaikan pesan, ya. Sampaikan pesan. Kita jelaskan item demi item, ya. Lalu
dari menjelaskan itu, maka kita bisa menjalin hubungan, ya, menjalin hubungan selanjutnya, ya. Saya ingin gambarkan bahwa saya punya langganan soto di dekat Prodia, soto ayam, enak banget. Sampai saya ekspresif sekali memberikan inspirasi untuk teman-teman saya. Coba beli soto di titik ini, tidak begitu mahal, ayamnya ayam kampung, sedapnya itu terasa sekali bumbunya, bukan vitsin, bukan bumbu masak itu. Coba gitu ya. Coba, oh iya, teman-teman yang saya rekomendasi akhirnya juga menyampaikan bahwa enak itu Bulilin soto itu. Tapi akhir-akhir ini saya menemukan soto lebih enak lagi, ya, lebih enak lagi. Dan selalu saya kalau anak-anak saya datang, saya pesan soto itu. Sambil saya menyampaikan pada anak-anak saya, Mas, Mbak, ini sotonya enak banget. Coba ya, pendapatmu apa? Lalu anak laki-laki saya, mantap gitu ya. Mantap ini gitu. Lalu saya tiba-tiba berpikir, karena ini usaha kecil menengah, saya tiba-tiba berpikir, dan ibu penjual soto itu juga excited gitu setelah saya bicara. Jangan di desa jualnya, harus berani masuk ke kota gitu ya. Mungkin daerah Undip atau gimana. Nah, saya sempat berpikir bahwa saya akan jalin hubungan dengan bakul soto ini gitu ya. Jadi itu sampai di situ. Jadi komunikasi itulah bahwa maksudnya orang lain memahami esensi yang kita kemukakan, ya, paham, lalu fungsinya apa? Sampaikan pesan, menjelaskan, dan endingnya bahkan bisa menjalin hubungan gitu. Lalu tujuannya apa? Ya, tujuannya isi pesannya seperti apa? Bisa saja isi pesannya hanya makan soto sesuai tujuan selesai, tapi ternyata ini bukan ending saya. Ending saya tujuannya saya ingin membangun mitra dengan bakul soto ini, akan membuka warung di Undip misalkan. Jadi seperti itu. Inilah betapa pentingnya kita paham dulu apa hakikat ya, komunikasi, apa maksud, fungsi, dan tujuan komunikasi, lalu apa manfaat dan kerugian komunikasi. Ini coba kita pahami dulu ontologinya gitu ya. Ontologi itu ini seperti yang hakikat, tentang hakikat. Nah, konteksnya dengan tugas kelompok ini adalah saya kontekstualkan dengan 17 tujuan pembangunan, Sustainable Development Goals gitu ya. Nanti saya akan berikan contohnya satu saja, dan untuk kelompok-kelompok berikutnya silahkan mengeksplor ya tujuan pembangunan berkelanjutan 2, 3 dan seterusnya. Silahkan pilih bebas karena ada 17 tujuan pembangunan berkelanjutan ini. Silahkan dieksplor. Lalu where, di mana komunikasi dilakukan, silahkan imajinasinya di mana gitu ya. Tentang kemiskinan, mungkin kemiskinan di kota Semarang misalkan, di mana Bu Lilin punya data karena sudah penelitian tentang kemiskinan dan pengangguran kota Semarang. Silakan. Jadi silakan ditentukan sendiri di mana. Di kota itu ada latar belakang buat konteks dari topik atau problem ya. Lalu who, siapa yang berkomunikasi ya. Silahkan rumuskan siapa, komunitas
siapa saja yang memberikan komunikasi dan menerima komunikasi. Silahkan gambarkan. Nah, ini esensial sekali ini. Kita harus paham tentang hal ini. Lalu kapan dan dalam situasi dan kondisi apa komunikasi dilakukan. Ini perlu untuk menjelaskan antara waktu, situasi, dan kondisi dengan komunikasi itu. Ya. Lalu how, bagaimana. Nah, bagaimana teknik berkomunikasi efektif? Ibu juga sudah menyiapkan bahan-bahannya dan tidak menutup kemungkinan para mahasiswa juga explore tentang hubungan antar faktor, ya, teknik komunikasi efektif itu seperti apa. Lalu bagaimana teknik mendengarkan itu juga penting, tidak seperti yang saya gambarkan tadi bahwa di saat saya berkenalan dengan orang baru gitu ya, saya menceritakan apa yang ada di lingkungan saya, sementara dia tidak merespon dengan baik, malah cara memperkenalkan diri itu adalah menceritakan dirinya sendiri gitu ya. Itu yang saya gambarkan impolite, kurang santun. Lalu setelah itu kita analisis bagaimana teknik komunikasi efektif dan bagaimana teknik mendengarkan itu penting kita analisis ya, agar kita tidak salah merumuskan strateginya nanti. Lalu mengapa perlu berkomunikasi itu silahkan dirumuskan. Mengapa perlu berkomunikasi? Tentu kalau konteksnya tentang kemiskinan nanti akan saya gambarkan setelah slide ini. Mengapa komunikasi perlu? Metode atau teknik tertentu bagaimana itu nanti di mungkin pertemuan kedua gitu ya, sambil kita berlatih mengeksplor lewat wawancara gitu ya, lewat wawancara apa yang perlu kita sampaikan. Nah, lalu berikutnya adalah bagaimana jika. Nah, buat kasus komunikasi ya, yang saya gambarkan di 17 tujuan pembangunan berkelanjutan ini sangat menarik kalau kita korelasikan dengan 17 pembangunan berkelanjutan. Lalu bagaimana jika komunikasi tidak efektif? Nah, satu contoh pagi ini tadi saya merasakan bahwa komunikasi saya tidak efektif dengan Kota Tegal, dengan PUPR Kota Tegal gitu. Saya akan mengirimkan kuesioner dan wawancara tertulis ya untuk persiapan saya melakukan focus group discussion tentang daerah aliran Sungai Gung di Kota Tegal gitu ya. Ternyata penerimaannya dari pejabat-pejabat di PUPR Tegal adalah mereka yang membuat kuesionernya itu. Oh, berarti saya tidak perlu menyalahkan Bapak Ibu pejabat Kota Tegal. Oh, nanti saya tidak, kalau sudah seperti itu saya tidak lewat WA, tapi saya harus komunikasi langsung ya, telepon atau lewat Zoom atau lewat media apapun itu ya, untuk menjelaskan. Jadi terjadinya miskomunikasi sesungguhnya itu awal dari berantakannya kolaborasi itu kalau kita tidak segera selesaikan. Satu contoh seperti itu. Lalu mengapa perlu komunikasi? Mengapa komunikasi perlu? Metode atau teknik tertentu nanti Ibu akan backup melalui teknik-teknik wawancara, bagaimana caranya, bagaimana konstruksinya dan seterusnya. Kita akan belajar tentang itu. Lalu bagaimana jika komunikasi tidak efektif, apa penyebabnya, itu seperti saya contohkan tadi. Bagaimana cara memperbaiki komunikasi, maka saya kalau sudah seperti itu, saya anggap komunikasi saya kemarin lewat
WhatsApp tidak efektif gitu ya, sehingga saya akan memperbaiki komunikasi saya. Lewat apa? Ya lewat telepon, sekaligus lewat tulisan-tulisan gitu ya, lewat tulisan-tulisan. Jadi ternyata dengan WA itu tidak efektif menurut saya. Ya, cara saya memperbaiki seperti itu. Apa yang perlu diperbaiki? Saya gambarkan tidak hanya melulu deskriptif, tapi harus saya gambarkan ya, mulai pada input, output, proses, feedbacknya seperti apa. Harus saya gambarkan cara-cara berpikir terstruktur seperti itu agar pesan saya mudah dipahami. Kalau pesan sudah tidak dipahami, maka jelas tujuan tidak akan pernah tercapai dan terjadi misorientasi, miskomunikasi, misleading gitu ya, misharmoni akhirnya, itu jangan sampai ke arah sana. Jadi ini sudah terjadi misorientasi, maka saya hentikan komunikasi saya. Setelah ngajar saya akan kontak dan saya akan bicara tentang 1, 2, 3, saya konstruksikan lewat WA tidak masalah, tapi nanti saya follow up lewat telepon dan lewat tulisan-tulisan. Itu ya satu contoh itu. Lalu so what? Sesudah komunikasi berhasil, apa maknanya? Tidak akan pernah berhenti gitu ya. Jadi harus ada kelanjutannya. Kelanjutannya contohnya apa? Ya, yang kita rumuskan ada tiga hal. Tujuannya ya, tujuannya apa? Kita harus sama. Lalu yang kedua, rumusan agendanya bagaimana gitu. Lalu jelas ini merupakan kepentingan bersama. Jadi ada agenda, tujuan, dan kepentingan harus untuk kepentingan bersama. Pasti endingnya akan kegiatan ini akan berkelanjutan ya. Kalau terhenti, maka sesungguhnya itu tadi itu yang saya sampaikan, misorientasi, miskomunikasi, misleading, akhirnya yang paling tidak nyaman adalah terjadi misharmoni. Gitu ya. Kalau sudah seperti itu, sudah tidak bakal akan bisa mendapatkan trust. Ya. Karena kunci dari membuat agenda, tujuan, kepentingan yang bersama-sama tentu harus diawali masing-masing pihak harus memiliki trust itu. Nah, lalu apa menurut? Bagaimana solusi kasus X tersebut? Nah, ini harus baca konsep, baca teori, baca regulasi, gitu ya. Jadi saya mohon dicatat, Mas-mas dan Mbak-mbak, tidak hanya menyusun saja gitu ya, tidak hanya membangun narasi saja, tapi narasi pada teknik komunikasi itu disusun didasarkan pada konsep teorinya seperti apa, lalu peraturan perundang-undangannya bagaimana ya. Jadi teori, konsep, regulasinya, lalu mungkin didasarkan pada jurnal-jurnal hasil penelitian ya. 5 itu. Yang keenam, silakan eksplorasi juga pendapat pakar tentang persoalan-persoalan di 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang nanti akan dipilih oleh masing-masing kelompok ya. Lalu ini dia, what next? Apa selanjutnya? Nah, ini menjadi ranah evaluasi dari pekerjaan kita. Bahwa apa selanjutnya yang dilakukan atas kasus X yang ditetapkan oleh kelompok masing-masing. Siapa yang harus melakukan? Kapan? Di mana? Mengapa harus dilakukan? Bagaimana caranya? Nah, tanpa kita membaca konsep, teori, jurnal-jurnal yang kontekstual dengan persoalan-persoalan kita, tidak akan pernah mungkin kita melakukan
analisis ya, deskripsi, analisis, dan evaluasi. Saya kira ini. Jadi kita akan belajar teknik komunikasi yang apa itu isi pesannya jelas, terstruktur, bahasanya sistematis, konsisten gitu ya. Hanya dalam tempo 10 menit, tidak lebih dari itu. Kalau didasarkan pada 8W1H ini, narasi dalam teknik komunikasi pasti akan memberikan inspirasi yang kuat, lalu pengaruh yang kuat, bahkan endingnya mampu mengembangkan visi yang sama ya untuk mengisi kehidupan ke depan. Ya, saya kira itu. Lalu saya lanjutkan lagi, saya belum membuka tanya jawab. Setelah slide ini baru saya akan buka tanya jawab. Halo? Iya, baik. Iya. Masih bisa mengikuti Bu Lilin? Bisa, Bu. Oke, terima kasih. Ya, baik. Nah, ini merupakan tugas kelompok lagi ya, setelah kelompok pandai sekali good arrangement menyusun desain-desain yang tadi sudah disampaikan satu contoh oleh kelompok 8 sampai endingnya pada sinematografi. Nah, sekarang kita masuk pada area yang lebih ini tadi saya sampaikan. Isi pesannya harus kita sesuaikan dengan problem apa yang saat ini kita hadapi ya. Ini satu contoh di tujuan pertama SDGs ya. Karena ada 17 tujuan SDGs. Ya, tugas kelompoknya ini buat perencanaan kota. Jadi teknik komunikasi, narasi ya. Narasi untuk apa? Satu contoh, mengurangi atau memberantas kemiskinan di mana? Silakan, karena where-nya tadi kan juga ditanyakan, di mana ini. Jadi jelas. Kenapa? Kalau di Kota Semarang maka data, fakta, informasi yang kita eksplor harus di Kota Semarang kan gitu ya logikanya. Jadi tugas kelompok buat perencanaan kota untuk mengurangi atau reduksi kemiskinan pada kondisi existing ya, kondisi saat ini. Bagaimana perencanaan tata ruang untuk mereduksi kemiskinan? Satu contoh seperti itu. Ya. Lalu berbicara tentang perencanaan wilayah kota, kita tidak bisa lepaskan dari 3 hal ini: ekonomi, sosial, lingkungan. Bicara tentang ekonomi, kita tahu produksi tentang jasa atau kerjanya apa. Sementara produktivitas itu adalah ukuran penghasilan berapa, income atau pendapatannya berapa. Karena kita akhirnya akan tahu sejahtera tidak sih dia. Ya. Nah, oleh karena itu pembangunan sosial harus didekatkan pada pendekatan inklusi, menyertakan semua pihak di dalam proses perencanaan pembangunan. Ya, satu contoh saat ini sedang menjadi tren UMKM itu dari sisi apapun itu didekati oleh berbagai pihak, tidak hanya pemerintah saja. Ya. Nah, jadi aspek sosial pendekatan yang efektif adalah inklusi. Juga seberapa besar partisipasi stakeholder ya di dalam perencanaan wilayah kota. Nah, kalau sudah bicara tentang partisipasi, maka satu contoh demo yang besar itu ya, yang menjadi tontonan kita berhari-hari. Apakah itu efektif komunikasinya? Bukan berarti saya tidak cocok dengan demo-demo, tidak.
Tetapi yang saya pikirkan apakah sampai pesannya itu tadi. Karena komunikasi efektif, ingat, saya ingatkan lagi, harus ada beberapa hal. Narasinya harus tepat, ya, menginspirasi, memberikan pengaruh, lalu bahkan pengaruh saat kita mensugesti itu adalah justru menjadi visi, ya, sebagai gambaran hidup di masa depan kita semuanya, ya, harusnya kan seperti itu. Nah, apakah tepat tujuan dan sasaran komunikasi di saat demo itu terjadi? Apakah tepat? Dan lebih memprihatinkan lagi jika yang pesan yang disampaikan itu ternyata tujuan dan sasarannya tidak tepat. Kenapa? Karena yang kita komunikasikan tidak efektif. Kenapa? Tidak didasarkan pada pendekatan 8W1H tadi. Kalau segala sesuatu kita tidak didekatkan pada berpikir kritis, nah itu tadi akhirnya satu bentuk bahwa berpikirnya dangkal, tidak mampu memaknai apapun gitu ya, karena tidak terlatih berpikir kritis, dan kalau tidak berpikir kritis nggak mungkin akan berpikir kreatif dan seterusnya gitu ya. Pasti komunikasinya juga jelek. Kalau komunikasinya buruk, maka tidak akan pernah bisa diajak bekerja sama gitu ya. Nah ini dia. Nah, setelah itu pasti ada pemberdayaan gitu ya, produktivitas meningkat, maka jelas tidak miskin contohnya seperti itu. Nah, kalau sudah ekonomi sosial, jangan lupa persoalan lingkungan, jangan merusak lagi kan gitu. Kalau merusak lagi nanti miskin lagi gitu kan. Kenapa? Nah, karena jangan pernah lupa bahwa resiko perubahan iklim itu akan kita hadapi semuanya kalau persoalan konservasi, mitigasi, adaptasi itu melemah gitu ya. Kita akan menghadapi banyak sekali problem. Nah, sehingga perencanaan wilayah kota saya dekatkan dengan 3 hal utama ini yang tidak bisa kita pisahkan antara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Nah, kita akan bicara sekarang membuat teknik komunikasi. Nah, kita narasikan di 17 tujuan pembangunan berkelanjutan. Ya, nah 17 tujuan pembangunan berkelanjutan, silahkan. Apa hakikatnya? Apa problemnya? Apa substansi dan esensinya? Ya, ini. Nah, satu contoh Sustainable Development Goals tujuan pertama itu tentang kemiskinan. Nah, bagaimana memberantas kemiskinan pada 2030? Karena masa Sustainable Development Goals itu hanya sampai pada 2030. Nah, tentu saja kita kontekstualkan dengan persoalan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Nah, lalu kita kita perdalam lagi dengan pendekatan 5W1H tadi gitu ya. Apa hakikat, substansi, esensi dari kemiskinan? Bagaimana klasifikasi dan tipologi kemiskinan di Indonesia? Apakah termasuk kemiskinan struktural atau non-struktural? Atau kedua-duanya? Bisa menjawab pertanyaan ini jika mas-mas dan mbak-mbak dalam diskusi kelompok pasti harus berbekal teori, konsep, regulasi, hasil-hasil penelitian, baik di jurnal
maupun yang bukan jurnal, tulisan-tulisan lepas, lalu laporan-laporan dari kota atau kabupaten yang dipilih misalkan ya, lalu pendapat pakar dan sebagainya, silahkan dieksplor ya, silahkan dieksplor. Lalu apa penyebab dari kemiskinan yang saudara ketahui gitu ya, silahkan dieksplor. Satu contoh, kalau kemiskinan struktural itu kita bukan sedang menyalahkan pemerintah kalau perusahaan-perusahaan itu mensyaratkan pekerja-pekerjanya minimal SMA misalkan. Jadi itu esensi dari apa itu kemiskinan struktural. Kalau yang bukan yang di bawah SMA, jadi SMP dan SD jelas tidak diterima untuk bekerja kan berarti gitu ya. Tapi itu bukan itu kita tidak perlu menyalahkan kok pemerintah seperti itu. Kita tidak bisa menyalahkan pemerintah saja karena memang saat ini perusahaan itu keadaannya seperti itu gitu ya. Yang dicari adalah yang skillful gitu ya. Maka berpendidikanlah gitu. Setelah ini selesai sekolah lagi misalkan seperti itu ya. Jadi itu dia, kemiskinan struktural terjadi satu contoh seperti itu. Lalu apa hubungan antara pendidikan, pengangguran dan kemiskinan? Itu silahkan dieksplor. Ini satu contoh seperti itu, saya kembangkan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Lalu bagaimana cara mengurangi atau memberantas kemiskinan? Nah, tidak mungkin tanpa membaca jurnal atau hasil penelitian dan peraturan perundang-undangan atau regulasi. Saya kira itu, dan saya persilahkan kalau ada pertanyaan, silahkan. Bu, izin bertanya, Ibu. Yes, terima kasih. Sebentar. Iya, Mas Yanuar, silahkan. Iya, Ibu. Terima kasih atas kesempatannya, Ibu ya. Di sini saya izin bertanya mengenai teknik komunikasi yang dijelaskan oleh Ibu tadi kan. Kira-kira yang pertama saya ingin bertanya, untuk komunikasi itu sendiri, apakah dibutuhkan timbal balik dari kedua arah begitu? Jadi komunikasinya dua arah atau hanya dengan komunikasi satu arah aja itu sudah cukup seperti itu, Ibu? Itu yang pertama. Terus yang kemudian yang kedua adalah bagaimana jika terjadi sebuah komunikasi yang hanya diberikan oleh salah satu pihak saja kepada pihak lainnya dan pihak lainnya tersebut tidak memberikan suatu feedback kayak gitu, Ibu. Feedback yang baik bahkan seperti itu. Nah, dan apakah dengan teknik yang diberikan oleh Ibu tadi, salah satunya yang ditawarkan oleh Ibu Bu Lilin tadi mengenai 8W1H, itu kan mungkin kalau dari saya sangat bagus sekali dan saat ini banyak juga dilakukan secara tidak langsung seperti itu, Ibu. Tetapi secara teoritis sudah dilakukan, yaitu salah satu yang pertama adalah mendeskripsikan, menganalisis. Tetapi mengenai tahap yang terakhir yaitu tahap evaluasi, banyak yang terjadi miss kayak gitu, Ibu. Miss dalam untuk memberikan sebuah evaluasi yang telah dilakukan kayak gitu. Nah, kira-kira dari Ibu ada nggak kayak solusi yang bisa dilakukan ketika kita telah melakukan 2 step itu tadi, dan untuk step yang terakhir ini terkadang lupa seperti itu, Ibu. Mungkin seperti itu, Ibu. Terima kasih, Bu ya, atas pertanyaan jawabannya nanti. Terima kasih, Bu. Terima kasih ya Mas Yanuar. Apik banget pertanyaannya. Suka saya. Jadi secara general, menurut Bu Lilin komunikasi harus dua arah. Seperti ini, Bu Lilin sangat suka kalau dibuka tanya jawab, banyak mahasiswa yang
memberikan pertanyaan itu kesuksesan Bu Lilin untuk mengajar. Tapi kalau hanya Mas Yanuar saja, maka tidak akan pernah terjadi proses pembelajaran di antara kita. Ya, jadi itu kegagalan pembelajaran sesungguhnya bukan salah mahasiswa menurut saya, tapi justru salah Bu Lilin perlu merekonstruksi kembali proses pembelajaran yang memiliki daya tarik. Ya. Satu. Yang kedua adalah proses pembelajaran yang didekatkan pada pengalaman mahasiswa. Gitu. Jadi tidak Bu Lilin melulu yang memberikan asupan, sementara mahasiswa diam saja, tidak tahu makna. Ada pertanyaan diam saja, ada pertanyaan diam, tidak pernah ada proses pembelajaran. Jadi komunikasi harus interaktif, harus interaktif. Nah, dan bagaimana cara bisa interaksi dan kedua belah pihak puas atas pertanyaan yang diajukan? Saya mohon maaf, masih ada adzan sebentar ya, Mas. Ya, Ibu. Nggak apa-apa, Ibu. Azan dulu, Ibu. Baik, Mas Yanuar Hakim, terima kasih. Jadi itu tadi komunikasi menurut Ibu harus ini ya interaktif. Satu contoh di antara kita saja tidak akan ada proses pembelajaran yang efektif manakala Bu Lilin harus hanya memberi asupan terus ya tanpa memberi kesempatan mengeksplorasi pikiran-pikiran mahasiswa. Dan ya, Ibu yakin banget belum tentu pikiran-pikiran Bu Lilin lebih bagus daripada mahasiswa gitu ya. Yang ingin saya tonjolkan, mahasiswa harus lebih bagus konsep dan gagasan-gagasan pemikiran-pemikiran strategisnya daripada Bu Lilin. Mahasiswa harus lebih bagus. Caranya proses pendampingan, pendekatannya konstruktivistik. Sehingga memberikan kebebasan seluas-luasnya bagi mahasiswa untuk mengeksplorasi pengetahuan. Itu ya Mas, karena proses pembelajaran tersentral pada diri mahasiswa, bukan pada dosen. Dosen hanya memberikan desainnya, seperti tadi saya sampaikan desainnya. Ada kesulitan sebelum mentok, tidak akan pernah Bu Lilin mendampingi. Di saat kalau sudah mentok, maka berapapun langkah itu adalah tanggung jawab Bu Lilin untuk mendampingi para mahasiswa gitu ya. Lalu yang berikutnya secara general kalau satu arah saja juga tidak sehat Mas Yanuar. Seperti tadi saya sampaikan di quote-nya Bu Lilin tadi, Bu Lilin pernah
berkenalan dengan orang baru gitu ya. Sementara Bu Lilin mencari apa yang tepat pembicaraannya, pasti melihat lingkungan, pasti melihat persoalan-persoalan yang menjadi tren saat ini misalkan. Tapi dia tidak merespon apa yang saya sampaikan, malah dia menceritakan tentang dirinya gitu ya. Saya pikir itu impolite. Saya kira itu Mas Yanuar. Mudah-mudahan apa yang ditanyakan Mas Yanuar sudah Ibu jawab. Sedikit boleh itu feedback Ibu? Iya, silahkan. Oke. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Jadi tadi mengenai komunikasi itu harus terjadi interaksi antara dua arah seperti itu Ibu. Mungkin pertanyaan saya menuju ke bagian ini Bu ya, mengenai terjadi aksi kemarin itu Bu ya. Nah, sedikit saya ingin meminta pendapat Ibu dari pendapat Ibu untuk aspirasi yang disampaikan oleh teman-teman kemarin mengenai aksi yang terjadi terhadap penolakan dan juga harus adanya perubahan dan segala macamnya, itu berarti terjadi sebuah kesalahan dan harus diperbaiki. Nah, kira-kira bentuk desain seperti apa ya Bu yang kira-kira tepat yang dilakukan oleh mahasiswa? Soalnya kalau secara saya melihat daripada bentuk konsolidasi yang dilakukan oleh mahasiswa itu sudah dalam artian pertama mereka pakai soft beginning, dan yang terakhir baru ketika sudah stuck untuk di soft beginning itu, maka mereka melakukan hard beginning. Tetapi mengenai aksi yang mungkin kita lihat seperti perusakan fasilitas umum dan lain halnya itu sudah di luar daripada konteks lapangan ya Bu ya. Tapi kalau saya melihat dari konsolidasi dan bentuk dari yang udah dipersiapkan dalam teknik komunikasi yang dilakukan oleh mahasiswa, itu saya rasa udah cukup ya kalau dari saya ya Bu ya. Tapi mungkin dari Ibu mungkin ada sebuah saran atau sebuah cara yang lebih bagus yang bisa dilakukan oleh mahasiswa. Seperti itu Ibu. Terima kasih. Mas Yanuar Hakim. Iya Ibu. Ibu tidak menyalahkan loh ya. Iya Ibu, enggak. Tidak ada kata menyalahkan loh. Iya. Mohon maaf Ibu ya kalau salah diksinya Ibu. Ibu tidak menyalahkan, silahkan. Bahkan anak ibu yang laki-laki saat saya akan cek Mbak Aisyah, silahkan Mbak Aisyah, silahkan kalau mau cut Ibu jangan segan ya kalau waktu kita sudah habis. Baik Bu, masih ada 10 menit lagi kok. Oke, 10 menit lagi, tolong ingatkan kita harus strict pada waktu. Baik, Mas Yanuar Hakim. Iya Ibu. Ibu punya anak laki-laki ya, dia sangat kuat sekali kalau melihat ketidakadilan. Dan yang Ibu suka dari dia adalah kalau dia akan menyampaikan ketidakadilan lewat demo, itu pasti Ibu diajak bicara. Ibu, aku mau demo tentang ini waktu dia masih di UGM. Kami tidak mendapat keadilan. Dia sekolah di internasional kedokteran di Gajah Mada. Jadi teman-temannya anak-anak asing. Mereka ini, mereka itu, dan sebagainya. Lalu saya lihat, coba kamu buka regulasi apa yang sudah menjadi produk regulasi dari Gajah Mada. Dia pelajari itu, lalu silahkan diskusi konsultasi dengan seniormu, dan seterusnya, dan seterusnya. Sudah. Lalu apa yang dia lakukan adalah dia berembuk akan menyampaikan sesuatu. Inti yang saya ingin sampaikan pesan di sini adalah dia harus paham dulu apa yang akan disampaikan kepada policy maker gitu ya, pada pengambil keputusan. Dia harus paham dulu. Lalu setelah itu dia dengan teman-temannya memberikan assignment, menandatangani seperti petisi begitu, akan ketemu dengan dekan, rektor dan sebagainya, karena di kedokteran tidak ada terjadi ketidakadilan pada persoalan kebijakan apa itu. Jadi siapa yang harus mempresentasikan? Yang
teman-teman tim ini yang sudah paham. Maksudnya begitu. Jadi pahami dulu apa esensinya. Jadi kalau demo silahkan demo, tapi sampaikan pesan di mana pesan itu harus memberikan inspirasi. Narasinya harus tepat. Tadi kan saya sampaikan ada 4 hal. Narasinya yang harus tepat, harus memberikan inspirasi yang kedua. Yang ketiga adalah sugestinya, memberikan pengaruh yang kuat. Sehingga pengaruh yang kuat ini memberikan visi bersama. Untuk apa? Mencapai kehidupan yang lebih baik. Gitu. Jadi seperti itu. Jadi akhirnya dia demo, Mas Yanuar. Dia demo, tapi ibu di belakang. Awas Mas, jangan terjadi ini. Oh, enggak Bu, ini. Oh ya, oke. Ibu backup, gitu ya. Nah, akhirnya apa? Sampai Bu Lilin dipanggil oleh pengelola internasional kedokteran di Gajah Mada karena anaknya kan demo gitu ya. Saya dipanggil, saya ngomong terus terang, saya berikan kebebasan dia untuk berpikir dan berpendapat, tapi tidak menyalahi aturan. Coba, saya juga membaca kok aturan dari UGM adalah seperti ini. Di poin ini itu mereka merasa tidak aman. Di poin ini mereka merasa tidak aman. Maka apa? Inklusif pendekatannya. Ajak bicara mahasiswanya, kamu pengen apa? Yang dibutuhkan kamu apa? Jangan pejabat, mentang-mentang pejabat membuat keputusan. Nggak seperti itu. Maka duduk bersama itu yang tadi yang saya sampaikan. Ada inklusivitas, inklusi, partisipasi. Lalu akhirnya terjadi pemberdayaan gitu ya, empowering pasti akan terjadi seperti itu ya, seperti tugas kelompok kita tadi gitu ya. Yang saya contohkan sudah cukup Mas Yanuar? Iya Ibu, alhamdulillah sudah cukup Ibu. Terima kasih atas jawaban yang sangat-sangat keren. Jadi pahami dulu, jangan menjadi mahasiswa yang dungu. Kalau mahasiswa yang dungu kan otaknya tidak diisi, asal dia turun ke lapangan. Apa yang kamu demokan? Tidak tahu. Wah, kacau itu. Jadi dangkal sehingga apa? Ya hanya dimanfaatkan saja bagi orang-orang yang memiliki kepentingan tertentu alias negatif. Tidak Seperti itu. Oke. Satu contoh Mas Yanuar, saya akan presentasi dengan Pak Wali Kota Tegal. Saya menemukan persoalan-persoalan lingkungan, persoalan kehutanan, lalu persoalan pengelolaan sumber daya air yang saat ini ternyata di coverage oleh pusat, sementara kota, kabupaten, provinsi dia tidak memiliki kewenangan apa-apa. Kalau tidak memiliki kewenangan apa-apa, dia tidak akan pernah melakukan apa-apa. Maka ini apa? Menurut saya penting Omnibus Law. Untuk apa? Harus disatukan satu rumpun. Saya menemukan banyak sekali peraturan perundang-undangan yang saling tumpang tindih gitu ya. Kebetulan kita sekolahnya di perencanaan wilayah kota. Suatu saat Ibu mungkin diundang mahasiswa atau bagaimana, temuan-temuan ini akan saya sampaikan. Mudah-mudahan yang saya sampaikan menjadi inspirasi. Oh ini toh, bahkan saya dengan Pak Wali Kota akan presentasi di Kementerian PUPR ini loh. Apakah tidak perlu reorientasi terhadap regulasi karena begitu tumpang tindihnya. Di satu sisi Bu Lilin bisa menerima pentingnya Omnibus Law, kan harus kita satukan. Mereka itu maaf sekali, saling memanfaatkan kondisi yang sesungguhnya hanya ada satu peraturan, itu berpuluh-puluh peraturan. Apalagi maaf, di masa SBY itu undang-undang banyak banget, sementara peraturan pemerintah tidak ada satupun yang disusun. Bayangkan. Ini harus dipahami oleh mahasiswa. Mahasiswa harus paham tentang hal ini. Mengapa Omnibus Law penting? Oke, Ibu. Terima kasih, Ibu ya. Iya, baik. Saya kembali lagi, masih maaf kurang 3 menit lagi saya mulai, Mas Yanuar Hakim dan para mahasiswa yang lain. Bagaimana cara ini, cara itu, kita akan diskusi.
kita akan diskusi intens sampai 5 kali tatap maya, ya, sampai 5 kali tatap maya. Jika dimungkinkan untuk diskusi di luar ini, join meeting ini di room Microsoft Teams ini, Bu Lilin no problem, silahkan saja, ya. Jadi nanti akan saya kirimkan materi saya tentang 2 slide itu, dan ada highlight-highlight tentang yang harus diketahui, bahwa komunikasi tidak hanya sekedar memberikan pengaruh dan ada tujuan yang dicapai, ternyata ada yang paling esensial. Apa coba? Memberikan pelajaran sosial bagi siapapun yang mendengar pesan kita. Luar biasa kekuatan dari komunikasi. Di saat kita miskomunikasi, maka akan terjadi disharmoni. Itu pasti. Lalu saya berikan satu contoh narasi, ya, narasi tentang kemiskinan. Saya baru nemu tadi saat kelompok 8 presentasi. Satu contoh seperti ini. Jangan sampai Anda menjadi orang miskin. Karena segala bencana akan hadir dalam kehidupan Anda. Itu kan sebuah narasi. Oh, langsung kita get shock. Oh iya ya. Berarti apa? Satu lagi. Pendidikan itu investasi jangka panjang. Untuk apa? Mengurangi kemiskinan struktural. Kan kemiskinan struktural kalau kita mencari pekerjaan, jangan-jangan nanti D3-nya tidak tercover, langsung S1-nya. Apa yang harus kalian lakukan? Segera buat keputusan lagi untuk sekolah, kan gitu. Jadi pendidikan itu investasi jangka panjang. Maka apa? Cara efektif mengurangi kemiskinan struktural ya pendidikan itu. Kan? Itu satu contoh narasinya. Saya kira itu mulai segera putuskan judulnya. Saya manut pada Mbak Aisyah, mungkin kelompok 1 yang tujuan pembangunan berkelanjutan 1, begitu seterusnya, atau kita bebaskan untuk para kelompok mengeksplor tentang tujuan pembangunan berkelanjutan itu. Silakan pilih, karena ada 17 tujuan pembangunan berkelanjutan. Dan dalam waktu cepat silakan buat keputusan. Kelompok 1 memilih apa, kelompok 2 memilih yang seperti yang tujuan yang berapa, Bu Lilin akan membackup. Sekian, terima kasih atas join-nya. Dan mudah-mudahan desain pembelajaran ini menarik dan tidak hanya sekedar menarik saja, tapi mampu meningkatkan kapasitas dan kualitas komunikasi kita. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Terima kasih, Bu, ya. Terima kasih, Ibu. Ibu, mungkin untuk nanti penanyaan tugas dan diskusi lanjutannya saya lanjut di WA saja, Bu. Oke. Terima Baik, kasih ya. terima kasih. Ya. Saya izin keluar. Ya, baik, Bu.